Baik, selanjutnya yang keempat, menemukan luas trapesium siku-siku. Bisa dilihat pada gambar di layar, merupakan contoh dari trapesium siku-siku. Nah, untuk menemukan luas dari trapesium siku-siku tersebut, rumusnya yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi, atau 1/2 dikali sisi JK ditambah sisi LM dikali tinggi. Yang kelima, menemukan luas trapesium sama kaki. Bisa dilihat pada gambar di layar, merupakan contoh dari trapesium sama kaki. Nah, untuk menentukan luas dari trapesium sama kaki, rumusnya hampir sama dengan trapesium siku-siku, yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi, atau 1/2 dikali sisi TU ditambah sisi VW dikali tinggi. Selanjutnya yang keenam, menemukan luas trapesium sembarang. Langkah-langkah yang pertama yaitu, gambarlah sebuah trapesium siku-siku dengan aturan ukuran petak alas dan tinggi sembarang. Yang kedua, potonglah menurut sisi-sisi trapesium lalu memisahkan dari kertas petak. Yang ketiga, potonglah trapesium menurut garis setengah tinggi trapesium sehingga menjadi 2 buah trapesium kecil. Yang keempat, bentuklah kedua potongan tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Dan yang kelima, ternyata luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan 1/2 tinggi trapesium. Dan panjang persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar trapesium. Jadi kesimpulannya, yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Maka luas trapesium yaitu jumlah sisi sejajar dikali 1/2 tinggi. Selanjutnya yang ketujuh, menemukan kembali rumus luas lingkaran. Cara menemukan rumus luas lingkaran yaitu yang pertama, gambarlah sebuah lingkaran dengan ukuran jari-jarinya sembarang. Yang kedua, buatlah 2 garis tengah atau diameter sehingga terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Yang ketiga, salah satu juring lingkaran dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keempat, berilah warna yang berbeda pada setiap 1/2 lingkaran tersebut. Yang keenam, susunlah juring-juring lingkaran tersebut secara siksak dengan diawali dan diakhiri juring yang kecil. Contohnya bisa dilihat pada gambar di layar. Selanjutnya yang ketujuh, gambarlah satu lingkaran lagi, buat menjadi 16 juring dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Yang kedelapan, berilah warna yang berbeda pada setiap 1/2 lingkaran. Kemudian potong tiap juring dan susun zigzag berurutan seperti di atas. Nah, setelah itu bandingkan 4 juring dengan 1 juring yang dibagi 2 dengan 16 juring dengan 1 juring yang dibagi 2. Maka dapat disimpulkan lingkaran memiliki jari-jari R dan keliling 2 pi R. Luas daerah persegi panjang sama dengan luas daerah lingkaran. Panjang persegi panjang itu sama dengan 1/2 keliling lingkaran atau pi R. Sedangkan lebar persegi panjang sama dengan jari-jari lingkaran atau R. Rumusnya yaitu luas persegi panjang yaitu sama dengan panjang kali lebar. Sedangkan luas lingkaran sama dengan pi R dikali R sama dengan pi R kuadrat. Pi bisa juga yaitu 3,14 atau 22/7. Yang kedelapan, menemukan nilai pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Bisa dilihat pada gambar di layar yaitu bangun datar lingkaran. Bangun datar lingkaran itu tidak bisa lepas dengan istilah yang kita kenal dengan sebutan pi. Nilai pi pada lingkaran adalah suatu ketetapan yaitu 22/7 atau 3,14. Sedangkan nilai 3,14 didapat dari hasil pembagian 2 desimal dari 22 dibagi 7 itu sendiri. Selanjutnya itu yang ke-9, luas permukaan bola. Pembuktian rumus luas bola secara aljabar. Bisa dilihat pada gambar di layar. Permukaan bola tersusun dari alas-alas limas yang menyusun bola tersebut. Misalkan luas permukaan alas limas yang pertama sampai ke N adalah L1,
L2 sampai Ln. Maka luas permukaan bola adalah penjumlahan semua luas alas imas. LB atau luas bola itu sama dengan L1 ditambah L2 ditambah sampai Ln. Maka V sama dengan sepertiga RL1 ditambah sepertiga RL2 ditambah sampai sepertiga RLN. V 1/3 R L1 ditambah L2 ditambah sampai Ln. V sama dengan sepertiga R LB 4/3 pi R kubik sama dengan sepertiga R LB. 4 pi R kuadrat sama dengan LB atau luas bola. Jadi rumus untuk menentukan luas permukaan bola yaitu pi 4 pi R kuadrat.